pagi. Nah, di sini saya izin kepada Ibu selaku saya di sini mahasiswa dari BPG dalam jabatan. Saya ada tugas untuk mewawancarai Ibu terkait tentang eksplorasi penyebab masalah yang terjadi di kelas rendah. Di sini saya sudah identifikasi masalahnya, Bu, di kelas rendah. Ada beberapa masalah yang ingin saya tanyakan kepada Ibu tentang penyebabnya apa. Saya bacakan ya, Ibu. Satu, terdapat siswa yang masih belum lancar membaca. Kedua, masih rendahnya minat belajar siswa. Ketiga, kemampuan berhitung dan perkalian siswa yang masih rendah. Dan keempat, adanya siswa yang berkebutuhan khusus yang tidak bisa calistung. Jadi ini kami diminta untuk mencari penyebabnya dengan mewawancarai Ibu sebagai guru kelas rendah. Saya tanyakan langsung ya, Ibu. Nomor satu, terdapat siswa yang masih belum lancar membaca. Kira-kira ini penyebabnya apa ya, Ibu? Terima kasih karena telah memberi kesempatan untuk saya menjelaskan tentang latar belakang penyebab masih belum lancar membaca untuk kelas rendah, terutama untuk di SD 12 Maret ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan menjawab tentang pertanyaan pertama, yaitu terdapat siswa yang masih belum lancar membaca. Tentu kita mempunyai alasan mengapa siswa itu belum bisa lancar membaca. Pertama, faktor penyebabnya kebiasaan membaca yang kurang baik dari siswa itu sendiri. Mungkin dari sisi si anak di keluarga, karena kurangnya perhatian orang tua untuk menyediakan waktu bagi si anak untuk dilatih. Untuk motivasi anak untuk lebih giat lagi untuk membaca, terutama pengenalan huruf A sampai Z. Nah, jumlah huruf itu kita ketahui bahwa 26, tapi kadang-kadang si anak belum fasih untuk mengungkapkan atau menuliskan kembali bagaimana bentuk huruf A sampai Z itu. Nah, yang kedua, tidak kenal huruf, lupa sama sekali, kadang ingat kadang lupa. Nah, dalam hal ini kita harus sering mengingatkan anak bentuk-bentuk huruf yang bagaimana yang harus kita hafalkan kepada anak agar anak mudah untuk ingat kembali. Dan yang ketiga, masih sukanya anak bermain pada waktu belajar. Yang kedua, Bu, masih rendahnya minat belajar siswa. Bagaimana itu sebabnya? Minat belajarnya. Kalau dari hal ini bisa saja datang dari diri si anak sendiri, mungkin karena kebiasaan belajar yang kurang baik, yang menyebabkan anak kurang minat untuk mengikuti pembelajaran. Mungkin faktor yang berikutnya, faktor media yang disediakan guru kurang. Jadi motivasi guru itu kurang, sehingga kreativitas anak dalam mengikuti plan kurang. Anak akan tertarik mungkin apabila diberikan bentuk-bentuk wacana atau media yang berbentuk gambar. Nah, untuk anak yang kelas rendah mungkin lebih tertarik dengan adanya gambar, ada bentuk tulisan, dengan cara dia ingin tahu apa yang ada di bentuk media ini, sehingga dia berpacu untuk mengetahui bagaimana berikutnya. Yang selanjutnya, mungkin guru harus memotivasi anak, memberi dukungan kepada anak agar anak lebih semangat dalam belajar. Yang ketiga, Bu, tentang kemampuan berhitung dan perkalian siswa yang rendah. Jadi siswa itu masih kurang dalam perkalian dan berhitung itu. Itu bagaimana, Bu, penyebabnya? Pada dasarnya kita ketahui anak itu ada yang EQ-nya baik dan tidak baik. Nah, kita sebagai guru harus lebih jeli memahami situasi dalam kelas, ya. Jadi kita sebagai guru itu harus lebih mengenalkan lagi bentuk-bentuk yang terdapat pada pembelajaran. Misalnya, karakteristik perlu, karena kadang-kadang anak ada yang cepat menangkap, ada yang lambat. Nah, dalam kondisi seperti ini, guru harus lebih memahami keadaan atau kondisi kelas. Demikian. Misalnya dalam bentuk penghafalan perkalian dasar, misalnya contoh 1 kali 1 sama dengan 1, kadang-kadang anak menjumlahkan 1 kali 1 sama dengan 2. Nah, dalam hal ini guru harus lebih menjelaskan lebih detail pemahamannya bagaimana sehingga
si anak lebih memahami. Dalam hal ini penting juga motivasi guru bagi anak agar lebih paham bagaimana bentuk perkalian atau hitungan dalam matematika yang kita ajarkan. Demikian. Yang keempat ini Bu, adanya siswa yang berkebutuhan khusus yang tidak bisa calistung. Ini bagaimana ini Bu? Ya, ini bisa faktor dari bawaan, Riwayatnya Bu, ya. riwayat kesehatannya, dan bisa juga kemungkinan metode yang kita ajarkan itu harus dibedakan dengan anak yang memiliki keterbelakangan. Jadi perlu penanganan khusus. Perlu penanganan khusus dalam hal pembelajaran. Demikian. Terima kasih Bu atas kesempatan waktunya. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, terima kasih kembali karena Ibu telah melakukan kegiatan uji wawancara di SD Negeri 12 Cimalasin. Terima kasih kembali Bu, semoga sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.